Kerjasama adalah kegiatan bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama, sedangkan gotong royong merupakan tradisi budaya Indonesia di mana masyarakat saling membantu tanpa mengharapkan imbalan. Kedua konsep ini sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat karena dapat memperkuat hubungan sosial dan mempermudah penyelesaian berbagai masalah. Kerjasama dan gotong royong yang pertama yaitu di lingkungan keluarga. Yang harus dilakukan pertama adalah memahami seluruh anggota keluarga, seperti memahami tugas masing-masing yang telah disepakati bersama. Contohnya, tugas belajar bagi siswa termasuk belajar mandiri dan mengurus keperluan sendiri di rumah. Selanjutnya, membantu anggota keluarga yang lain karena semakin cepat semakin baik. Dalam lingkungan keluarga, kerjasama dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan sehari-hari. Contohnya, ketika seluruh anggota keluarga bergotong royong membersihkan rumah pada hari libur, di mana ayah membersihkan halaman, ibu merapikan ruang tamu, kakak mencuci piring, dan adik menyapu lantai. Kerjasama juga terlihat saat menyiapkan acara keluarga seperti acara ulang tahun, di mana setiap anggota keluarga memiliki tugas masing-masing seperti memasak, mendekorasi, atau mengundang tamu. Dengan adanya kerjasama dalam keluarga, pekerjaan akan menjadi lebih ringan, hubungan keluarga semakin harmonis, dan setiap anggota keluarga belajar bertanggung jawab. Yang kedua, penerapan kerjasama dan gotong royong di lingkungan sekolah. Untuk menerapkan kerjasama dan gotong royong di lingkungan sekolah, kita perlu memahami setiap karakter orang-orang yang ada di lingkungan sekolah, baik itu teman-teman sekolah, guru, hingga pekerja lainnya yang ada di sekolah. Itu merupakan awal yang baik untuk membangun kerjasama dan gotong royong di lingkungan sekolah. Karena dengan memahami karakteristik masing-masing individu, kerjasama dan gotong royong akan lebih mudah diwujudkan. Kita bisa menyesuaikan cara berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain. Kalau kita tahu karakter orang lain, kita bisa menyesuaikan cara berkomunikasi. Yang kedua, tahu cara membantu mereka belajar. Yang ketiga, menghindari konflik atau salah paham. Dan yang keempat, menempatkan orang yang tepat untuk tugas yang sesuai. Contohnya jika ada tugas sekolah. Orang yang teliti cocok untuk mencatat atau merapikan laporan. Orang yang percaya diri cocok untuk memimpin diskusi. Orang yang kreatif bisa membuat desain atau presentasi, dan yang analitis bisa membuat strategi atau pemecahan masalah. Jadi, dengan memahami karakter masing-masing, kita bisa menyesuaikan cara berkomunikasi dan bekerja sama tanpa mudah salah paham ataupun bertengkar. Tim hebat itu beragam. Sebuah kelompok akan kuat dan seimbang jika berisi anggota dengan karakter yang beragam. Perbedaan karakter bukanlah penghalang, justru kekuatan jika dimanfaatkan dengan baik. Tidak semua orang harus jadi pemimpin, tidak semua orang harus kreatif. Tapi, jika kita menghargai peran dan kelebihan masing-masing, kerjasama dan gotong royong akan berjalan dengan lancar. Di lingkungan masyarakat, rutin berpartisipasi dalam kegiatan warga merupakan bentuk nyata penerapan kerjasama dan gotong royong di masyarakat. Berpartisipasi tersebut perlu dilakukan baik dalam kegiatan bersama untuk membangun sarana lingkungan seperti perbaikan jalan dan pembangunan fasilitas umum, kegiatan sosial seperti penggalangan dana dan kerja bakti, upacara adat, acara keagamaan, hingga kegiatan yang menyangkut hari-hari besar nasional. Pendekatan karakter juga membantu dalam berkegiatan bersama tersebut, seperti dalam menyelenggarakan kegiatan masyarakat. Seseorang berkarakter kuning tepat untuk menjadi koordinator karena mampu mengorganisasi, memotivasi, dan menggerakkan orang lain. Karakter merah merancang dan mengisi acara. Karakter biru buat mengakrabkan semua peserta, dan karakter hijau membuat rencana kegiatan secara terinci. Pendekatan karakter saja tidak cukup. Penting juga untuk mempertimbangkan kemampuan nyata atau keahlian setiap orang yang terlibat. Misalnya, seseorang yang memiliki keterampilan memasak dapat dipercaya mengelola konsumsi acara. Sementara, yang ahli di bidang teknis dapat menangani perlengkapan dan tata letak panggung.
Pembagian tugas yang sesuai dengan karakter dan keahlian ini akan menciptakan kerjasama yang efektif dan harmonis. Kerjasama dan gotong royong yang berhasil bukan hanya mengandalkan tenaga, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai seperti saling memahami dengan cara menerima perbedaan pendapat dan cara kerja, saling menghargai yakni mengakui kontribusi dan peran masing-masing, saling membantu terutama saat ada kendala atau hambatan dalam kegiatan, saling melengkapi kekurangan agar tidak ada pihak yang merasa terbebani, menguatkan kebersamaan sehingga kegiatan bukan hanya sekedar selesai, tetapi juga meningkatkan kesan positif dan memperkuat solidaritas sosial. Salah satu penerapan kerjasama dan gotong royong untuk bangsa dan negara adalah ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi, seperti pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, hingga pemilihan anggota legislatif bagi setiap warga yang telah dewasa. Kegiatan berdemokrasi merupakan salah satu bentuk gotong royong di lingkungan bangsa dan negara. Gotong royong tidak hanya berarti bekerja bakti atau membersihkan lingkungan ataupun membantu tetangga. Sebagai warga negara, kita juga bisa melakukan gotong royong dalam bentuk partisipasi demokrasi, seperti ikut memilih dalam pemilu. Gotong royong berarti bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dalam pemilu. Jadi, kita bersama-sama memilih pemimpin yang akan membawa negara ke arah yang lebih baik. Dan suara rakyat menentukan kebijakan penting seperti bagaimana pendidikan, bagaimana kesehatan, bagaimana infrastruktur. Jadi, semakin banyak yang memilih, semakin kuat juga suara rakyat yang didengar. Sederhananya, ibarat kerja kelompok, jika hanya satu orang yang mengerjakan tugas, hasilnya tidak akan maksimal. Tetapi jika semua berkontribusi, hasilnya lebih baik. Peran kita sebagai pelajar, kita belum boleh memilih, tetapi kita bisa belajar tentang demokrasi, misalnya pemilihan ketua kelas secara adil dan mengingatkan orang tua atau keluarga untuk memilih, dan juga tidak menyebar hoaks atau ujaran kebencian saat pemilu. Dan pentingnya juga kesadaran sejak dini, demokrasi butuh warga yang cerdas dan bertanggung jawab. Jika dari kecil sudah paham, saat dewasa kita bisa memilih yang bijak. Jadi, meski masih pelajar, kita sudah bisa berkontribusi untuk negara dengan cara kecil tapi bermakna.